Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Yang luar biasa, maka kita jangan pernah lupa kuncinya, ya. Jangan pernah lupa kuncinya, yaitu adalah pola akar Ibrani yang benar, ya. Jangan pernah lupa akan hal ini. Selama kita tidak mau kembali ke pola akar Ibrani yang benar, maka rahasia-rahasia firman itu tidak akan terungkap semuanya dengan gamblang, dengan jelas. Tetapi dengan pola akar Ibrani yang benar, maka kita akan mendapatkan benefit. Kita akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa dari Bapa Yahweh. Ya, kalau ada orang-orang yang di luar sana menolak akar Ibrani, ya, sayang sekali. Rugi besar, ya, sangat rugi besar, karena pola Ibrani ini kaya raya. Nanti saudara akan melihat kekayaan apa saja yang ada di dalam pembahasan mengenai kemah suci ini. Dan di luar pola Ibrani itu sangat minim, ya, terbatas dan tidak dalam penggaliannya, ya. Jadi saya tetap berkomitmen dan tidak akan pernah berubah sampai pengangkatan, bahkan selama-lamanya, untuk tetap di dalam pola Ibrani, karena ini luar biasa sekali, ya. Dan untuk mengenal pola Ibrani, saudara, jelas kita harus semua juga paling tidak tahu, ya, yaitu 22 huruf Hebrew atau Ibrani, ya. Ada 22 fondasi dasarnya, ya. Memang ada yang penutupnya, ya. Mem itu ada 2, ya. Ada yang penutupnya, ada yang di tengah, ya. Tapi ini adalah fondasinya, yaitu 22, ya. Alef, Bet, Gimer, Dalet, He, Wav, Zayin, Cetet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pe, Sade, Kof, Resh, Shin, dan Tau, ya. Tau atau Taf. Dan selain daripada 22 huruf Ibrani ini, kita harus juga bisa melihat bahwa huruf-huruf Ibrani ini ada piktografnya. Tiap huruf mempunyai piktograf. Dulu sebelum huruf modern ini muncul, mereka menggunakan piktograf, ya. Nah, yaitu kalau Alef itu adalah kepala lembu, Bet itu rumah, Gimel itu kaki atau onta, dan seterusnya, ya. Sudah bisa lihat. Ini kita harus juga tahu, saudara. Kita nggak boleh ignore atau mengelak atau membuang hal ini, ya, karena Bapak Yahweh punya cerita di dalam mengungkapkan, ya, rahasia-rahasia firman-Nya juga menggunakan piktograf. Selain daripada piktograf, dimensi yang ketiga, ya, adalah gematria. Ini dia. Banyak orang menolak gematria. Saya bilang rugi besar. Karena apa? Karena matematika adalah satu-satunya bahasa yang universal, yang tidak dikacaukan oleh Bapa Yahweh. Kalau seseorang menolak gematria, itu berarti orang itu juga menolak perhitungan-perhitungan matematikanya Bapa Yahweh, ya. Dan orang yang menolak matematikanya Bapa Yahweh, jangan harap, saya bilang, ya, sekali lagi, jangan harap dia akan memahami kebenaran firman dengan baik, ya. Ya, sangat rugi besar kalau tidak memahami gematria ini, ya. Gematria ini tidak ada hubungannya dengan cocokmologi, karena ini adalah suatu hal yang dari Bapa Yahweh dan selalu cocok, ya. Haleluya. Jadi jangan lupa akan gematria. Nah, kita akan masuk mengenai kemah suci, mengenai dwelling place, session yang pertama ini. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu disebutkan, ya, itu namanya kemah suci atau kemah pertemuan. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah tabernacle. Ya, ini kemah, ya. Ini bukan bait suci. Yang kita pelajari ini adalah kemah suci.
Ya, beda antara kemah suci dan bait suci. Bait itu sudah permanen, ya, yang didirikan oleh Shlomo, ya. Nah, itu bait suci, permanen, ya, dari tembok yang terdiri dari batu. Tapi ini adalah kemah, ya. Ingat ya, tabernakel itu kemah. Di dalam bahasa Ibraninya itu adalah mishkan, ya, yang artinya dwelling atau mendiami atau menghuni, ya. Jadi kita paham dulu dari bahasa dasarnya terlebih dahulu, ya. Jadi inilah tempat di mana Bapak Yahweh akan mendiami, ya. Nah, nanti kita akan melihat lebih lanjut apa yang dimaksud dengan dwelling ini, ya, mendiami ini atau menghuni, ya. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu jauh sebelum itu terjadi, karena Mishkan atau tabernakel atau kemah suci itu baru berdiri saat zamannya Moshe, saudara, ya, saat mereka sudah keluar dari perbudakan di Misraim atau Mesir, ya. Tetapi kita akan lihat jauh sebelum itu bahwa isi hati Bapak Yahweh itu adalah mau bersekutu dengan manusia, mengadakan persekutuan dengan manusia. Ya, itu isi hati daripada Bapa Yahweh yang menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Ayatnya ada di mana? Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-19. Ya, minta tolong Henok bisa membaca untuk kita semua. Terima kasih. Dan Yahweh Elohim membentuk dari tanah segala binatang liar di padang dan segala burung di udara. Dan dia membawanya kepada Adam untuk melihat bagaimana dia akan menyebutnya. Dan apa yang Adam sebutkan dari setiap makhluk itu, itulah namanya. Ya, saudara bisa melihat di sini bahwa Yahweh Elohim membentuk binatang-binatang liar di padang dan burung-burung di udara, dan tidak memberikan nama kepada ciptaan-ciptaan itu. Tetapi semuanya itu dibawa kepada Adam. Ya, karena Adam sudah diciptakan, dan kemudian Adamlah yang memberi nama binatang-binatang itu. Ya, jadi Adamlah yang memberi nama. Nah, Yahweh saat itu mengadakan relationship dengan Adam, ada persekutuan, ada komunikasi, ada bincang-bincang dengan Adam, ya. Dan disitulah terjadinya ikatan antara Sang Pencipta dan yang diciptakan. Ya, ingat bahwa Adam juga diciptakan seperti malaikat dalam arti punya kehendak bebas, ya, bukan robot. Kita harus paham dalam hal itu. Disinilah Bapak Yahweh, ya, punya kerinduan, ada persekutuan dengan ciptaannya, yaitu Adam, ya, karena punya kehendak bebas. Dan kemudian masalah berikutnya secara cepat kita bisa melihat, yaitu bahwa ternyata, ya, manusia tidak obey, tidak taat, ya. Nah, kenapa Bapak Yahweh mau bersekutu dengan manusia? Karena ingat, jangan pernah lupa di dalam Kejadian 1 ayat 26 bahwa Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami dan menurut rupa kami. Jadi manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Elohim. Saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim. Memang untuk sementara waktu ini kita menggunakan tubuh yang terkena impact dari dosa. Tetapi ingat bahwa Bapak Yahweh sangat mengasihi manusia, ya, dan inilah yang menjadi alasannya, ya, di mana, ya, ini tolong di mute, ya. Oke, thank you. Iya. Jadi karena manusia diciptakan spesial, saudara, tidak seperti malaikat. Ya, malaikat tidak pernah dikatakan di dalam firman diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim, nggak pernah, saudara. Tetapi manusia, saudara dan saya, ya,
kita sangat beruntung sekali di tangan Bapa Yahweh. Tapi ingat, setelah peristiwa ini terjadi, ternyata Adam dan Hawa itu tidak obey, tidak taat akan firman Bapa Yahweh, sehingga mereka berbuat dosa dan mereka harus keluar dari Taman Eden. Kenapa? Karena kalau tidak keluar, mereka akan mengambil buah dari pohon kehidupan dan persekutuan antara manusia dengan Bapa Yahweh akan rusak untuk permanen, ya, dan tidak bisa diperbaiki lagi. Karena itu, untuk mencegah manusia mengambil buah daripada pohon kehidupan, maka ya jalan menuju pohon kehidupan dijaga oleh kerub, ya, dengan pedangnya, sehingga manusia tidak bisa mengambil buah dari pohon kehidupan, dan manusia diusir untuk sementara waktu, ya, dikeluarkan begitu, ya, dari Taman Eden. Ya, itu ayatnya ada di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-24. Minta tolong Henok bisa membaca buat kita semua. Terima kasih. Dan dia mengusir manusia itu keluar, dan dia menempatkan kerub-kerub di sebelah timur Taman Eden dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Terima kasih. Ya, jadi untuk sementara waktu Bapak Yahweh sedang mengerjakan jalan keselamatan untuk manusia, sehingga manusia harus keluar dari Taman Eden. Ya, jadi itulah yang menjadi kronologinya. Nah, lebih parah lagi saat ya manusia sudah mulai bertambah banyak dan ternyata manusia tidak bertobat, bahkan mereka tambah gila, yaitu tambah menjadi-jadi, sehingga mereka mengadakan persetubuhan dengan malaikat-malaikat yang jatuh, ya, sehingga di satu titik di mana Bapa Yahweh akan membinasakan seluruh umat manusia ini dengan air bah. Dan hanya 8 orang yang diselamatkan, yaitu Noah dan istrinya, beserta 3 putranya dan 3 menantunya, serta binatang-binatang yang mau merunduk, mau taat, mau tunduk kepada Noah. Ya, nah, tapi di dalam ayat Kejadian 6 ayat 3 ini dituliskan ada satu kalimat maut, saudara. Ya, kalimat mautnya bunyinya bagaimana? Saya kasih kata atau judul kalimat maut, ya, untuk ayat ini. Kenapa? Coba kita baca, ya, Kejadian 6 ayat yang ketiga. Silakan, Henok. Rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia, karena mereka adalah manusia jasmani yang umurnya akan sampai 120 tahun saja. Iya, terima kasih. Nah, ayat ini adalah kalimat maut. Kenapa? Karena Yahweh berfirman, rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia. Jadi, dalam arti kata, manusia akan ditinggal sendiri. Ya, tidak ada penyertaan roh Yahweh Elohim. Nah, ini bahaya sekali. Kenapa? Karena begitu ayat ini keluar, ayat berikutnya itu terjadi kerusakan yang dahsyat, di mana adanya Nephilim. Ya, karena apa? Karena roh Yahweh sudah ada, tidak ada lagi di dalam manusia. Karena manusia selalu menolak roh Yahweh. Ya, dan yang diterima otomatis adalah roh yang tidak dari Yahweh. Ya, yaitu roh-roh malaikat-malaikat yang jatuh. Karena itu terjadilah yang namanya raksasa. Ya, dalam bahasa Indonesia raksasa, di dalam bahasa aslinya adalah Nephilim. Ya, Nephilim. Ya, coba minta tolong Henok bisa membaca buat kita semua. Pada waktu itu para raksasa telah ada di bumi. Juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia, maka lahirlah bagi mereka anak-anak yang menjadi orang-orang perkasa dan tenang. Jadi saudara bisa lihat, ya, terima kasih. Jadi setelah roh Yahweh Elohim itu tidak ada di dalam manusia, ya, tidak bisa tinggal selamanya di manusia, maka yang masuk adalah roh setan, roh-roh malaikat yang jatuh. Dan hasil persetubuhan antara
malaikat-malaikat yang jatuh ini dengan perempuan-perempuan, maka dihasilkan keturunan yang super. Super di sini bukan super yang baik, tetapi yang ekstrim, yang jahat, yaitu raksasa-raksasa atau Nephilim. Kalau saudara lihat di gambar yang saya tunjukkan, manusia itu rata-rata hanya 6 feet, saudara ya, sekitar kalau kita average-kan 2 meter lah, begitu ya. Tapi nggak sampai. Tetapi itu ada yang sampai raksasa itu sampai besarnya, tingginya itu 36 feet. Itu 6 kali tinggi manusia. Ya, sangat besar sekali. Dan banyak penemuan dari arkeolog yang sudah membuktikan hal ini. Jadi hal ini betul-betul ada, saudara. Ini dihasilkan karena apa? Karena roh Yahweh Elohim selalu didukakan. Manusia selalu mendukakan ruah Yahweh Elohim, sehingga roh Yahweh Elohim tidak tinggal lagi di dalam kehidupan manusia. Manusia menolak roh Yahweh Elohim, tetapi membuka diri terhadap malaikat-malaikat yang jatuh. Iblis, bukan iblis, sorry. Saya tidak lagi pakai istilah iblis, yaitu satan-satan. Ya, roh-roh jahat, demons. Ya, itu yang mereka terima, sehingga terjadilah hal ini. Nah, apakah Elohim menyerah melihat hal ini semua? Ya, kalau manusia menolak kehadiran Yahweh Elohim, apakah Elohim menyerah? Jawabannya adalah tentu tidak, saudara. Ya, karena ingat bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim. Karena itu, Bapa Yahweh tidak pernah menyerah. Bahkan Bapa Yahweh punya rencana yang lebih dahsyat lagi, ya, karena itu dia tidak menyerah. Nah, ingat ya, jadi kondisi sekarang adalah, karena saya sudah bahas yang tadi, ya, kejatuhan manusia. Jadi kondisinya sekarang adalah manusia telah jatuh dalam dosa. Maka cara Bapa Yahweh supaya bisa tinggal bersama-sama dengan manusia, yaitu menggunakan yang namanya dwelling place, saudara. Ya, dwelling place ini adalah cara Bapa Yahweh. Nah, dwelling place ini apa saja? Kita akan melihat step-stepnya. Yang pertama adalah dengan menggunakan kemah suci. Ya, karena apa? Karena saat itu Bani Israel, ya, bangsa Israel sudah terbentuk sekitar, untuk laki-lakinya aja sekitar 2 juta. Ya, saat keluar dari perbudakan di Misraim, di Mesir. Belum lagi perempuan dan anak-anak. Ya, sekitar segitu. Jadi sekitar, bisa anggaplah sekitar antara 10 sampai 15 juta jiwa saat itu. Dan terbagi menjadi 12 suku bangsa Israel. Ya, terbagi menjadi 12 suku bangsa Israel. Dan disinilah Bapa Yahweh melalui Moshe itu mendirikan yang namanya kemah suci. Memerintahkan kepada Moshe untuk mendirikan kemah suci atau tabernakel atau miskan tadi. Tempat untuk dwelling, tempat untuk tempat tinggal, di mana Bapa Yahweh tinggal di antara umatnya. Ingat ya, bahwa peristiwa ini tidak sembarangan, saudara. Ya, nggak pernah di dalam peradaban seluruh dunia Bapa Yahweh tinggal di bangsa-bangsa lain. Tidak, Bapa Yahweh hanya memilih satu keturunan, yaitu dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Disitulah Bapa Yahweh akan melaksanakan perencanaan keselamatan manusia. Tapi Bapa Yahweh harus set up dulu caranya, yaitu jumlah daripada Bani Israel itu harus cukup, dan kemudian melalui banyak proses, sehingga saat mereka sebelum masuk di dalam tanah Kanaan, tetapi sudah keluar dari Misraim, dari Mesir, ya, disitulah Bapa Yahweh membuat plannya atau rencananya itu dijadikan di sana, yaitu dengan tinggal di tengah-tengah umatnya melalui apa? Melalui yang namanya kemah suci. Ayatnya di mana? Ayatnya ada di dalam Keluaran 29 ayat 42 sampai 44. Ya, silakan Henok bisa bantu baca untuk kita semua. Terima kasih. Inilah persembahan makanan terus-menerus bagi generasi-generasimu di pintu kemah pertemuan di hadapan Yahweh
tempat aku dapat ditemui olehmu untuk berfirman kepadamu di sana. Dan di sana aku akan bertemu dengan Bani Israel. Dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Dan aku akan menguruskan kemah pertemuan dan mesbah itu. Dan aku akan menguruskan Harun dan anak-anaknya untuk bertindak sebagai imam bagiku. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat ayat ini bahwa Bapak Yahweh menetapkan satu tempat atau satu cara untuk ada tinggal bersama-sama dengan Bani Israel, yaitu melalui yang namanya kemah pertemuan, kemah suci ini. Ya, di kemah pertemuan dan mezbah itu didirikan dan disitulah Yahweh hadir. Kalau siang hari itu berupa tiang awan, kalau malam hari ya tiang awannya jadi tiang api, saudara. Ini adalah penampakan Bapa Yahweh, manifestasi dari Bapa Yahweh untuk bisa dilihat oleh manusia. Ya, saat itu yang melihat tidak lain adalah umat pilihan, yaitu Bani Israel. Jadi, saudara bisa lihat bahwa Bapa Yahweh tinggal di tengah-tengah umatnya Israel. Ini harus dinyatakan dulu, ini platform ini ya, ini harus jadi terlebih dahulu. Karena itu kita memang sedang belajar masalah ini. Nah, kemudian step yang kedua, ingat ya, ini pendahuluan, jadi saya akan lihatkan garis besarnya. Step yang kedua adalah ini dia, saudara, Shavuot. Ya, yang kita rayakan hari ini, saudara. Ya, Shavuot, Pentakosta. Ya, yang hari yang ke-50 setelah buah sulung, ya, Pentakosta. Ayatnya ada di mana? Kenapa saya memilih hal ini? Sebetulnya bukan saya yang memilih, tetapi Bapak Yahweh sudah menyatakan, ya. Kita lihat dulu ayatnya, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Silakan, Enok. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya dia tinggal bersama kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran, yang dunia tidak dapat menerimanya. Karena dunia tidak melihat dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya, karena dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat ayat ini. Saat Yeshua sebelum matinya di kayu salib, dia pernah berbicara kepada para muridnya, ya, bahwa dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya, bahkan mempelai-mempelainya, ya, siapapun yang percaya, yang beriman kepada Yesus Masih, sampai pada kesudahan zaman. Dan Yeshua tahu bahwa dia akan mati, dan kemudian 3 hari kemudian dia bangkit, dan kemudian setelah itu dia akan naik ke Shamayim. Dia bilang sama murid-murid, aku akan mengirim penghibur yang lain, yaitu Ruach Yahweh Elohim. Yeshua berkata, inilah roh kebenaran. Dunia tidak bisa menerimanya. Dunia tidak kenal dia, tetapi kita kenal. Siapa itu Ruach Yahweh Elohim? Yaitu rohnya Bapak Yahweh sendiri, saudara, yang dicurahkan di dalam kehidupan kita. Dan yang luar biasanya, ya, tidak lagi seperti zaman sebelum kematian Yeshua, di mana Ruach Yahweh Elohim hanya hinggap dan pergi saja. Akan tetapi, setelah kematian Yeshua HaMashiach, darah Yeshua HaMashiach membayar lunas dan membersihkan kotoran tai yang ada di dalam hidup manusia yang mau beriman kepada Yesus HaMashiach. Dosanya dibersihkan, sehingga apa? Sehingga Ruach Yahweh Elohim tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Ini penting sekali, saudara. Ya, kalau di dalam Kejadian yang tadi kita baca, Kejadian 6, bahwa Ruach Yahweh Elohim tidak bisa lagi tinggal di dalam manusia, karena manusia adalah daging adanya, selalu melakukan dan membuat dosa. Tetapi setelah kematian Yesus HaMashiach dan kebangkitannya, maka Ruach Yahweh Elohim akan tinggal dan berada di dalam kita.
Padahal masih di dalam daging, tetapi bukan lagi daging yang menghasilkan dosa lagi. Memang masih bisa berdosa, ya, hati-hati. Jadi kita harus lihat bahwa bukan pengajaran sekali selamat tetap selamat, itu pengajaran palsu, ya. Tetapi kita harus senantiasa ada di dalam Yeshua dan minta pimpinannya sehingga kita tidak lagi menghasilkan kedagingan, ya. Dan ruah Yahweh Elohim yang ada dalam hidup kita itu yang menuntun kita, yang menolong kita, ya. Yeshua mengatakan penghibur yang lain. Di ayat yang lain Yeshua berkata penolong, ya. Jadi ruah Yahweh Elohim, roh kebenaran itu akan menolong kita dan akan tinggal di dalam kita. Inilah Shavuot. Kenapa? Karena dicurahkannya itu pada perayaan Shavuot, ya, hari ini, saudara. Saudara bisa lihat di sini, bukan pada hari raya yang lain, bukan hari raya Pesach, bukan buah sulung, bukan hari raya Rosh Hashanah atau pendamaian, tidak. Tapi dipilih satu hari raya, yaitu Shavuot. Itu luar biasa, ya. Rencana grand plan-nya Bapak Yahweh untuk tinggal di dalam hidup saudara dan saya, ya, dan menggunakan Shavuot. Dan Shavuot itu angkanya adalah 50, saudara. 50 itu berbicara soal Yobel. Ya, kalau itu saya teruskan, wah, panjang ceritanya, saudara. Ya, Yobel. Kita sekarang ini sudah Yobel, saudara. Tetapi spirit kita, roh kita, Yobel di hadapan Bapa Yahweh. Tapi untuk tubuh, kita harus sabar, tunggu sebentar. Nggak lama, ya, nggak lama. Hanya beberapa tahun ke depan. Dan akan terjadi rapture. Itulah Yobel buat mempelai Yeshua HaMashiach. Ya, nah, itu luar biasa sekali polanya Bapak Yahweh. Ya, ini step yang kedua. Step yang ketiga adalah ini dia, saudara, Millennial Kingdom, yaitu di mana Yeshua HaMashiach tinggal memerintah di bumi ini selama 1000 tahun dan bisa dilihat dengan kasat mata, saudara. Ya, Millennial Kingdom, pemerintahan Yeshua HaMashiach. Ini adalah bumi ini akan menjadi dwelling place daripada Bapa Yahweh Bashem Adonai Yeshua HaMashiach. Bumi ini akan menjadi tempat kediamannya. Kapan itu? Yaitu pada hari yang ke-7 alias 7.000, tahun ke-7.000. Ya, tahun ke-7, ya, 7.000. Jadi kita ini sudah tahun ke-6.000, saudara. Hampir habis. Sebentar lagi kita akan masuk di dalam tahun yang ke-7.000. Disitulah Yeshua HaMashiach akan memerintah, akan dwelling di tengah-tengah umatnya. Saya pernah mengajarkan bahwa kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Yisrael. Saudara coba cari di pelayananmenorah.com. Di situ, dan juga di YouTube channel Pelayanan Menorah ini, ya. Kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Yisrael. Itu saya sudah kupas habis. Jadi saya sudah bisa lihat di sini. Coba kita lihat ayatnya, ya. Ayatnya untuk step yang ketiga ini, yaitu di dalam Yeremia 31 ayat yang ke-34. Yeremia 31 ayat 34. Silakan, Neno. Masing-masing mereka tidak akan lagi mengejar sesama, juga seorang terhadap saudara, dengan mengatakan, kenalilah Yahweh, karena mereka semua akan mengenal aku, dari yang terkecil bahkan sampai yang terbesar di antara mereka, firman Yahweh, karena aku akan mengampuni kesalahan kepada mereka dan tidak akan mengingat dosa-dosa mereka lagi. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat ayat ini. Saya coba pelan-pelan, ya. Saudara lihat, ya. Masing-masing mereka tidak akan lagi mengajar sesamanya. Ya. Juga seorang terhadap saudaranya dengan mengatakan kenalilah Yahweh. Hari ini saudara kan pasti ngomong sama sanak saudara atau rekan-rekan, ya kan, yang masih menolak atau belum tahu tentang Yahweh, ya. Kenal akan Yahweh. Yahweh adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Tapi saat Yeremia ini
Ini Yeremia nubuatan mengenai kerajaan 1000 tahun. Karena mereka sudah melihat Yeshua HaMashiach kasat mata, mereka tidak akan lagi mengajar sesamanya. Oh, itu loh Yeshua HaMashiach. Oh, itulah Bapa Yahweh yang menjadi serupa dengan manusia. Tidak lagi, saudara. Ya. Karena apa? Karena mereka semua akan mengenal aku. Dari yang terkecil bahkan sampai yang terbesar di antara mereka. Wow. Ya. Dan firman Yahweh, karena aku akan mengampuni kesalahan kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang Israel, saudara. Dan tidak akan mengingat dosa-dosa mereka lagi. Hari ini ayat ini belum terjadi karena Israel masih berbuat dosa yang terbesar. Dosa terbesar Israel adalah menolak Yeshua HaMashiach. Menolak Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Tapi saat kerajaan 1000 tahun, dosa mereka diampuni. Hari ini belum diampuni, saudara. Ya, hari ini mereka tetap bersikeras untuk membangun bait suci yang ketiga ini, yang kita sebut ketiga ini. Tapi itu sebetulnya tujuannya bukan untuk Mesias Yeshua, karena mereka menolak Yeshua. Mereka membangun untuk kita tahu siapa, yaitu anti HaMashiach. Ya, itu dosa hujat, dosa besar sekali. Ya, karena itu Bapak Yahweh menggunakan masa 3,5 tahun 666 untuk menghajar Israel. Tidak lama lagi, saudara, tidak lama lagi. Ya, tetapi ingat, Israel tetap akan diselamatkan, hanya sedikit yang diselamatkan, yaitu 144.000. Ya, paham ya situ. Now, kita harus tahu, saya akan lanjutkan lebih dalam. Ya, jadi itu step-stepnya. Step pertama dengan adanya tabernakel, kemah suci. Step kedua adalah Shavuot. Step yang ketiga adalah Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach menjadi raja atas bumi ini selama 1000 tahun. Itu step ketiga. Nah, kita harus paham yang satu ini. Karena manusia telah jatuh dalam dosa, maka hubungan dengan Bapa Yahweh wajib dengan satu syarat, yaitu yang namanya covenant. Ingat ya, karena manusia telah jatuh dalam dosa. Ini berlaku universal. Ya, berlaku universal. Jadi sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai nanti kiamat tahun 3030, ya, hubungan antara Bapa Yahweh dengan manusia, walaupun Yeshua HaMashiach memerintah selama 1000 tahun, tetap tidak berubah yang namanya covenant, ya, perjanjian. Ya, bahasa Inggrisnya lebih tepat covenant, ya. Bahasa Indonesianya agak terlalu luas karena perjanjian itu bisa jadi promise, ya, bisa jadi agreement. Tetapi bahasa Inggrisnya jelas sekali menggunakan kata covenant. Covenant itu hanya bisa digunakan yang bikin perjanjian itu Bapa Yahweh, Elohim dengan manusia. Manusia tidak bisa bikin covenant dengan Bapa Yahweh, tidak bisa. Ya, yang bisa bikin adalah Bapa Yahweh bikin covenant dengan manusia, dan manusia harus meresponinya, ya, dengan benar kalau mau selamat. Ya, nah, kalau kita lihat covenant ini bahasa Ibrani-nya adalah berit, ya, dari 4 huruf, yaitu Beth, baca dari kanan ya, Beth, Resh, Yod, dan Tav. Ya, tadi saya di atas saya ungkapkan bahwa kita harus kenal paling tidak, ya, minimal ngertilah untuk masalah huruf-huruf Ibrani ini, ya, supaya kita bisa melihat kedalaman dan keindahannya. Jadi covenant itu adalah brit, karena itu perjanjian atau covenant yang baru itu adalah perjanjian baru, itu bahasa Ibrani adalah brit kadasah. Ya, brit itu adalah covenant, perjanjian. Kadasah adalah baru. Dan kemudian brit itu 4 huruf, baca dari kanan, Beth, Resh, Yod, dan Tav. Ya. Nah, kalau kita lihat melalui piktograf, ya, melalui piktograf ini menjadi sebuah cerita, saudara. Beth itu, ya, piktografnya adalah rumah, saudara. Ya, nanti kita akan tahu rumah siapa ini. Nah, rumah ini, Beth ini
itu kalau saudara lihat di atas hurufnya itu terbuka sebelah kiri. Jadi seperti tenda yang terbuka di sebelah kiri. Yang sebelah kanan kan ada temboknya, saudara. Ya, jadi ada atapnya, ada fondasinya. Kemudian huruf Bet ya, yang paling kanan ya, itu yang sebelah kanan sendiri itu ada temboknya. Sebelah kiri tidak terbuka. Ya, jadi ada rumah yang terbuka. Jadi kemah yang terbuka. Dan ada yang keluar. Jadi karena bacanya dari kanan ke kiri, maka ya, Beth ini mengarah cerita mengenai sesuatu yang keluar dari rumah. Siapa yang keluar dari rumah? Ya, yaitu adalah Resh. Resh ini piktografnya adalah kepala. Ya, jadi kepala rumah ini keluar. Ya, atau prince juga bisa, atau pangeran, ya. Pangeran rumah ini atau kepala daripada rumah ini keluar. Keluar untuk apa? Ternyata huruf yang selanjutnya adalah huruf Yod, yang piktografinya adalah tangan. Keluar untuk apa? Keluar untuk tangannya. Mengapa tangannya? Ternyata huruf yang terakhir adalah Taf. Taf ini piktografnya adalah dua ranting yang bersilang. Jadi membentuk sebuah kisah mengenai kata covenant atau perjanjian atau brit ini, yaitu bahwa pemilik Syamayim, rumah Syamayim itu keluar untuk tangannya disalib. Ya, dan ini bercerita mengenai Yeshua HaMashiach yang mati di atas kayu salib. Inilah covenant-nya. Inilah perjanjiannya. Ya, luar biasa, saudara. Ya, jadi kalau kita tidak mau kembali ke pola Ibrani, kita tidak akan bisa mendapat ini. Coba saudara puter-puter ya dengan menggunakan bahasa Inggris covenant dan bahasa Indonesia perjanjian. Muter sampai kiamat, saudara tidak akan ketemu cerita ini, saudara. Tapi begitu kita kembali ke pola Ibrani, langsung jelas, saudara. Wah, covenant itu ternyata Bapa Yahweh bikin covenant melalui Yeshua HaMashiach, yaitu dirinya sendiri. Dia adalah kepala rumah, dia adalah pemilik Syamayim yang tangannya disalib. Gampang sekali, saudara. Nggak usah muter-muter, ya. Cukup 5 menit nggak sampai, jelas sekali ceritanya. Coba saudara pakai bahasa Indonesia, ya, perjanjian. Dan juga, pakai bahasa Yunani atau pakai bahasa Inggris covenant. Muter sampai tahun 3030 sampai kiamat, ya nggak ketemu-ketemu, saudara. Ya, itu luar biasanya di dalam pola Ibrani. Nah, jadi pakai covenant, saudara. Ya, harus ada covenant ini di dalam hubungan antara Bapa Yahweh dengan manusia. Ingat ya, kondisinya karena manusia telah jatuh dalam dosa. Nah, kalau saudara lihat di dalam bilangan 1 dan 2, ya, kitab bilangan 1 dan 2, itu ada daftar ya anak-anak daripada tiap suku bangsa Israel. Dari suku Yehuda, suku Manasye, suku Efraim, suku Gad, itu jumlah-jumlahnya itu ada semua. Dan apa yang terjadi di dalam bilangan yang kedua, mereka itu ternyata punya urutan, saudara. Kalau saudara lihat ya, bilangan 1 dan bilangan 2. Di bilangan 2 itu ada urutannya. Jadi setelah Yehuda itu apa saja, itu yang di sebelah timur. Nanti di sebelah barat itu ada apa saja, ya, suku-suku Israel. Nanti sebelah selatan siapa saja, dan di sebelah utara itu siapa saja. Dan kalau itu dilihat dari atas gunung, saudara akan lihat dengan perhitungan jumlahnya itu, maka saudara akan melihat gambar ini, saudara. Ini dia. Dan membentuk satu formation, yaitu tabernakel, kemah suci, itu ada di tengah-tengahnya, saudara. Dan di sekelilingnya, di sebelah timur, itu ada Yehuda, Isakar, Zebulon. Sebelah barat ada Efraim, Manasye, dan Benyamin. Di sebelah timur, barat, utara, yaitu Ruben, Simeon, dan Gad. Dan di selatan adalah Dan, Asher, dan Naftali. 12 suku Israel ini membentuk satu
formasi, yaitu huruf Taf. Ya, apakah ini satu kebetulan? Tidak, saudara. Inilah pola kekayaan Ibrani. Sudah bisa lihat membentuk huruf Taf. Piktografnya 2 ranting yang bersilang. Ingat, harus 2 ranting. Ya, kenapa? Ranting yang pertama adalah Bapak Yahweh yang menjadi serupa dengan manusia. Manusia Yahweh, yaitu Yeshua. Itu ranting pertama. Harus ranting, nggak boleh besi, saudara. Ranting yang kedua yang bersilang adalah saudara dan saya. Manusia yang mau menerima covenant daripada Bapa Yahweh. Jadi luar biasa. Kalau nggak mau, ya tidak bisa jadi covenant, nggak bisa jadi huruf Taf, saudara. Huruf Ibrani-nya adalah huruf Taf. Ya, jadi saudara bisa melihat di sini. Ingat, jangan pakai ini kalau begitu, Pak. Lambangnya harus salib, Pak. Tidak. Lambang daripada yang disetujui oleh Bapak Yahweh bukan salib. Nanti ikutin pengajaran ini, saudara akan melihat. Lambangnya saya kasih tahu terlebih dahulu, yaitu huruf Shin, menorah, ya. Oke, tapi nanti ya, nggak session pertama nanti. Jadi pertanyaannya simpan dulu. Jadi saudara bisa lihat di sini, di atas gunung itu kelihatan. Jadi Bapak Yahweh lihat ini perjanjian antara aku dan umatku Israel, ya. Antara umatku dan antara aku dan Israel, antara aku dan manusia harus ada yang namanya perjanjian huruf Taf ini. Ya, saudara paham di sini. Dan huruf Taf ini punya gematria, saudara. Gematrianya adalah ini dia, saudara. Ya, 400 gematrianya huruf Taf. Kalau 400 ini kita pecah menjadikan 1 digit, maka 4 ditambah 0 ditambah 0, total terakhir adalah huruf 4. Ya, huruf 4. Dan huruf keempat ini, piktografnya, huruf Ibraninya adalah Dalet. Ya, adalah Dalet, yaitu pintu. Apakah ini kebetulan? Tidak. Saudara nolak gematrianya Bapak Yahweh, saudara akan tersesat. Ya, ada pintu yang disediakan. Yaitu pintu apa? Pintu keselamatan. Ya, pintu keselamatan. Pantes setan nggak suka dengan huruf 4. Kalau di dalam tradisi Tionghoa, mereka berkata menolak huruf 4. Karena apa? Mati katanya. Ya. Tapi di dalam kekayaan Ibrani, tidak. Huruf angka 4 ini adalah angka yang luar biasa. Karena pintu keselamatan masuk Syamayim, saudara. Setan mengubah, ya, supaya manusia tidak mau kenal gematrianya Bapak Yahweh. Ya, dikacaukan. Supaya manusia tidak masuk dalam pintu keselamatan. Karena itu dikoar-koarkan melalui, ya, negara yang bertuliskan aksara Mandarin, China, huruf 4 itu huruf mati. Kalau mati itu kan sial, mati semuanya, ya kan? Nah, disitulah setan mulai berperan untuk mengacaukan pikiran manusia untuk tidak percaya kepada angka-angka gematrianya Bapak Yahweh. Padahal angka gematrianya Bapak Yahweh ini powerful sekali. Angka 13 contohnya, itu dipakai setan. Supaya apa? Supaya berurusan dengan yang namanya klenik, berurusan dengan yang namanya roh-roh jahat. Padahal angka 13, ya, itu adalah angka kesatuan yang di dalam gematria Bapak Yahweh. Jadi saudara bisa lihat di sini. Ya, jangan dikacaukan dengan setan. Orang-orang yang menganggap sepele gematria itu berarti jelas kelihatan pikirannya dikacaukan sama setan. Jelas sekali. Ya, karena itu siapa yang mendengar ini lebih baik saudara bertobat supaya saudara tidak dimakan dengan propaganda daripada si setan ini, ya. Jadi saudara paham. Nah, apakah ini kebetulan?
Sekali lagi, tidak ada yang kebetulan di dalam polanya Bapa Yahweh. Ya, tidak ada. Karena apa? Karena inilah desain. Ya, inilah yang namanya rencana keselamatan yang Bapa Yahweh sediakan untuk umat manusia. Ini luar biasa sekali. Ini desainnya itu ada di sini, saudara. Ya, ada di bait, bukan bait, di kemah suci ini, saudara. Ya, bait suci nanti, ya, dalam perkembangannya. Kita lagi ngomong soal kemah suci. Saudara bisa lihat formation keselamatan itu ada di sini, saudara. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Dan Yeshua berkata, Yohanes 10 ayat 9, tolong Henok bisa baca untuk kita. Makasih. Akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Iya, terima kasih. Ingat tadi huruf Dalet. Ya, 4, angka 4. Akulah pintu. Yeshua itu Dalet. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa Yahweh kalau tidak melalui Yeshua HaMashiach. Ya. Jadi ini penting sekali, saudara. Ya. Dan jika seorang masuk melalui aku, melalui Yeshua, dia akan diselamatkan. Ya, dia akan diselamatkan. Ingat ya, asal tidak undur. Ya, asal terus menjaga posisinya di dalam Yeshua HaMashiach. Ya, dia pasti akan diselamatkan. Jadi kita paham dalam hal ini satu kedahsyatan yang Bapak Yahweh berikan melalui formation mengenai covenant ini. Ya, nah kita harus ingat sedikit lagi bahwa saat peristiwa ini ya di dalam bilangan ini itu nggak ada Talmud, saudara. Ya, nggak ada Talmud. Jadi ini murni, saudara. Pengajaran ini murni, tidak ada Talmud. Talmud itu nanti setelah rabai-rabai mulai berkembang, setelah Moshe dan yang orang-orang yang setia kepada Bapak Yahweh sudah nggak ada lagi, ya, dan dikuasai oleh rabai-rabai Yahudi. Dan disitulah Talmud. Tapi saat ini tidak ada Talmud, dan inilah yang saya sebut sebagai Torah. Inilah Torah. Bukan saya saja yang nyebut, karena ini ada di Torah, saudara. Ini ada di dalam kitab Keluaran dan Bilangan. Dan semua peraturan-peraturan ini ada di dalam Imamat. Dan diulangin lagi sejarahnya, perjalanannya oleh Moshe melalui kitab Ulangan. Ya kan? Inilah Torah. Inilah fondasinya. Ya. Fondasi ini mengarahkan kepada satu covenant, yaitu perjanjian dengan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Saudara bisa lihat di sini, inilah Torah, inilah fondasinya. Ya, saya akan berhenti sampai di sini dulu, karena kita akan lanjutkan minggu depan, akan lebih detail lagi di dalam kemah suci. Hari ini tetap saya ingatkan bahwa kita sudah ada di penghujung sejak kejatuhan Adam dan Hawa, yaitu 6.000 tahun. Tidak lama lagi, ya, rapture akan terjadi. Matius officially-nya mestinya ada di tengah-tengah. Tetapi ingat bahwa Yeshua pernah mengatakan, dan bila waktunya tidak diperpendek atau dipersingkat, maka semua manusia tidak ada yang selamat. Tetapi karena orang-orang pilihan, waktunya akan dipersingkat, diperpendek. Ya, karena itu, coba saudara lihat di pengajaran rahasia 1290 hari, 1035 hari, Daniel 12 ayat 11 sampai 12 di channel pelayanan Menorah Yosef Roy ini, saudara lihat, dan kita akan temukan bahwa pengangkatan akan lebih awal, ya, bisa terjadi Januari 2026 atau akhir daripada 2025. Karena itu berjaga-jagalah siapa yang belum masuk di dalam pintu keselamatan, Dalet. Ingat, keselamatan datang dari bangsa Yahudi, dan siapa yang berseru dalam nama Yahweh, bukan nama Arab, bukan nama Yunani, bukan nama Chinese,
akan diselamatkan. Hanya nama Yahweh yang dari Israel, ya. Jadi inilah dalet, inilah pintu Yeshua HaMashiach. Setelah itu saudara masuk, kemudian saudara cepat-cepat karena waktunya sudah sangat mepet, saudara ya. Tidak lama lagi rapture, supaya saudara terhitung sebagai orang-orang pilihan, masuk dalam baptisan pembaharuan. Dan kemudian belajarlah pola yang benar, yaitu Tanak dan Brit Kadasa, berjalan dengan Bapa Yahweh, jangan terkecoh dengan pengajaran-pengajaran palsu, dengan pengajaran-pengajaran yang kelihatannya benar tapi nggak benar, ya. Hati-hati dengan istilah-istilah, saudara harus hati-hati. Ya, karena setan itu pakai istilah untuk mengacau pikiran manusia. Contohnya, ya, nama Yeshua diganti menjadi Yahusa atau Yahshua. Kemudian, ya, nama Yahweh diganti menjadi Yehova, ya, atau yang lainnya juga. Ya, Ahayah. Terus lagi dengan istilah Bapak Yeshua, itu ngaco, saya bilang, ya. Fondasi firmannya nggak ada. Hati-hati, jangan disesatkan di situ. Ikutin pengajaran yang sehat, yang sesuai dengan pola yang telah Bapak Yahweh berikan, ya, dan ikutin, ya, seperti yang rasul-rasul yang benar, ya, yang Bapak Yahweh berikan. Rabi Saul, Rasul Kefa, Yohanes, ya, itu yang mempunyai tulisan-tulisan yang sesuai dengan fondasi daripada Tanak, ya, Torah, Neviim, dan Ketuvim. Yang membutuhkan baptisan pembaharuan, tolong saudara bisa kunjungi di pelayananmenorah.com, ya. Pelayananmenorah.com memang tidak bisa diakses secara penuh karena beberapa link ya, beberapa link itu terputus, ya. Sorry, beberapa link saya harus perbaharui, jadi tetap saudara bisa kunjungi di pelayanan Menorah untuk mendapatkan informasi baptisan pembaharuan. Segera dibaptis di dalam nama Bapa Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, dan Ruah Yahweh Elohim untuk keselamatan saudara. Maranatha, Bapa Yahweh, Bashem Adonai Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Haleluya, Shalom.